Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Geding Wurahdanan Jaya Kajeng atau biasa dipanggil Rahdi dari kelas PTI 5B Uniksa. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai source code dari aplikasi My Money Mate buatan saya. Jadi sedikit gambaran dasarnya yaitu My Money Mate adalah sebuah asistensi finansial yang dimana aplikasi ini itu memiliki fitur utama dalam pembuatannya itu untuk mencatat transaksi keuangan, melihat rekomendasi produk dari API, dan juga menerima notifikasi push. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke penjelasan source code-nya ya. Di mana di presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai 4 aspek utama, yaitu yang pertama ada struktur folder proyek, lalu ada stage management dengan provider, dan juga implementasi API menggunakan Dio, serta integrasi Firebase untuk authentication dan juga cloud messaging-nya. Jadi untuk di folder yang pertama, dari struktur folder itu yang pertama kita bisa lihat di root-nya ya, masih itu seperti biasa foldernya seperti file-file Flutter seperti biasa. Lalu untuk khususnya di root di lib ini, di library yang pertama itu saya pernah punya folder models, yang dimana di folder models ini terdiri dari product model dan juga transaction model. Lalu di provider ini ada authentication provider, product provider, dan juga transaction provider. Lalu di service itu ada API service, Firebase service, dan juga notification service. Lalu di UI itu terbagi menjadi 2 subfolder lagi, subfolder screen dengan ada total kurang lebih 9 tampilan UI, lalu ada widget, yang dimana widget ini ada 3 file di dalamnya, custom button, summary card, dan juga transaction card. Lalu untuk di folder terakhir itu utils, itu ada untuk konstan ya, itu untuk konstruktornya gitu. Jadi untuk selain itu, selain dari model-model, selain dari folder-folder itu ada main Dart. Main Dart ini adalah file utama ya, program utama, yang dimana main Dart itu adalah sebuah entry point aplikasi yang dimana di sini menginisialisasi dari Firebase, FCM, dan juga routing-routingnya. Lalu selain itu, setelah menjelaskan mengenai struktur folder, kita masuk ke bagian stage management ya dengan provider. Itu bisa kita lihat contohnya di main Dart ini, kita bisa lihat di bagian bawah di bagian multi provider, yang dimana multi provider ini mendaftarkan semua provider yang akan digunakan di program ini gitu. Lalu juga multi provider ini dibuat sebagai singleton yang dapat diakses dari widget manapun dalam aplikasi gitu. Terus selain itu juga di out provider juga bisa kita lihat ya, contohnya di atas di folder provider, kita lihat di out provider, yang dimana ini mengelola stage autentikasi pengguna, yang dimana untuk flow-nya itu yang pertama adalah menggunakan change notifier untuk memungkinkan widget mendengarkan perubahan state, lalu di konstruktornya kita mendengarkan out state change dari Firebase out ketika status autentikasi berubah ketika update user, dan memanggil notify listener untuk membantu semua widget mendengarkan. Jadi untuk salah satu metodenya itu ada sign in with Google ya. Sign in with Google ini yang pertama itu untuk alurnya, pertama dia akan meminta user memilih akun Google, lalu mendapatkan kredensial dari Google sign in-nya, lalu sign in ke Firebase menggunakan kredensial tersebut, lalu diupdate state dan notify listener-nya gitu menggunakan eh, metodenya tadi gitu. Lalu selain itu juga ada metode sign out yang seperti biasa itu untuk logout, menghapus data login tadi gitu. Lalu selain itu juga ada di transaction provider. Nah, ini kita bisa lihat ada contoh metodenya itu ada di sini, atau kita lihat di transaction provider ya. Kita lihat di transaction providernya ini itu mengelola 2 jenis data, ada API products dan juga local transaction gitu. Provider ini memiliki getter untuk mengakses data, ada API product, ada local transaction, ada is loading, dan juga total amount. Tuh, untuk metodenya itu di sini ada contohnya, itu ada metode fetch fetch API transaction ya. Di sini ada fetch API transaction dan lain-lain gitu. Oke, mungkin setelah itu kita bisa ke home screen ya. Kita home screen. Di home screen itu juga ada provider yang kita gunakan untuk apa namanya otomatis meribut stage di provider gitu. Oke, lalu next setelah provider kita ke bagian implementasi ya, service API, implementasi API DU. Itu bisa kita lihat di API service ya, terutama yang memang dibangun untuk API ya, di mana
di API service ini kita membuat instance Dio dengan konfigurasi base URL gitu. Nah, base URL ini akan digunakan sebagai prefix untuk semua request API. Di sini juga ada metodenya, itu ada metode fetch products. Nah, di mana metode fetch product get list data ini flow-nya itu yang pertama dia akan menggunakan dioget untuk endpoint products dan query parameter limit gitu untuk mengecek status code respon, dan juga jika sudah 200 itu artinya sukses. Lalu mengambil array products dan response data, lalu mengkonversi setiap item JSON menjadi produk model menggunakan factory constructor from JSON gitu. Lalu selanjutnya kita return list product model, di mana jika terjadi error maka metode ini akan catch exception dan juga return empty list gitu. Selain itu juga di sini ada metode fetch product detail yang menggunakan dioget dengan endpoint product, lalu jika sukses konversi respon data menjadi produk model. Itu seperti biasa itu juga ada kita menggunakan error handling ya di sini yang pastinya untuk menangani error dengan graceful gitu. Lalu setelah itu eh, kesimpulannya itu adalah provider itu memanggil service dan juga service melakukan HTTP request menggunakan Dio ya, intinya di menggunakan API Dio ini. Lalu untuk di yang terakhir ada integrasi Firebase. Nah, integrasi Firebase ini bisa kita lihat di authentication-nya dan juga di FCM gitu. Kita bisa lihat di main ya terutama di main Dart ya terutama. Kita lihat di bagian pertama itu di inisialisasinya bisa kita lihat yang di mana eh, di inisialisasi mainbat ini berisi terutama di default Firebase configuration ya, di mana di sini maaf, default Firebase option. Default Firebase option ini berisikan konfigurasi Firebase untuk setiap platform, itu terdiri dari Android, terus ada iOS dan juga web gitu. Lalu juga di sini kita juga mengimplementasikan Google Sign-in ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dan di mana Google Sign-in ini pastinya menggunakan dua package ya. Saya itu ada Firebase Authentication dan juga Google Sign-in. Yang dimana alur untuk Google Sign-in ini, yang pertama itu user memilih akun Google melalui Google Sign-in seperti biasa, lalu mendapatkan authentication token dari Google-nya, membuat Firebase kredensial menggunakan menggunakan token tersebut dan juga sign-in ke Firebase dengan kredensial. Nah, kemudian Firebase akan mengembalikan user objek yang berisi informasi user gitu. Terus untuk di FCM sendiri itu kita lihat di sini. Nah, ini di FCM ya khususnya ya. Di background ini untuk mengatur backgroundnya, di mana handler ini dipanggil ketika aplikasi menerima notifikasi saat aplikasi berada di background atau terminate. Lalu setelah itu juga eh, foreground message-nya, ini kan tadi yang di background, untuk di foreground itu yang di depan di sini. Untuk menangani notifikasi saat aplikasi di foreground itu kita menggunakan code ini. Oke, ketika notifikasi itu diterima, kita menampilkannya menggunakan local notification setting. Tuh. Terus juga background handler itu bisa dilihat ya di sini. Untuk background handler itu di atas. Nah, tuh, background handler itu adalah top level function yang harus dideklarasikan di luar data ya. Jadi memang handler ini dieksekusi di isolate terpisah ketika aplikasi menerima notifikasi di background. Itu bisa kita juga lihat di notification service ya. Notification service. Nah, sini menggunakan package Flutter Local Notification untuk menampilkan notifikasi di device. Dimana service ini melakukan inisialisasi plugin dengan Android setting, menampilkan notifikasi dengan channel ID, title, dan body, lalu mengatur importance dan priority untuk Android. Jadi alur lengkap FCM sendiri itu adalah server mengirim notifikasi ke FCM dengan target token, lalu FCM mengirim notifikasi ke device, lalu jika aplikasi di foreground, on message akan dipanggil dan ditampilkan local notification. Jika aplikasi di background handler yang akan dipanggil gitu.
Lalu user juga akan melihat notifikasi di notification tray. Jadi intinya Firebase Authentication itu menyediakan autentikasi yang aman dan mudah sehingga user juga tidak terlalu ribet dalam menggunakannya. Lalu juga sementara itu FCM memungkinkan aplikasi menerima push notification secara real time. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari source code program saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi dan juga banyak kekurangan dari materi ini. Saya mohon bimbingannya kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile untuk bisa terus memberikan ilmu untuk saya lebih berkembang dan juga meningkatkan kemampuan saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.